Sumarlan Putra dan Dega Kautsar Pradana. Kami mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk satu orang terlapor yang mulia. Hakim terlapor dalam hal ini Bapak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Nomor 11. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Bukan yang mulia. Dari tim advokasi peduli pemilu. Oh iya salah, maaf. Tim Advokasi Peduli Pemilu ya. Sudah masuk 23 Oktober yang mengajukan ini 6 orang ya, 5 orang. Gugum Ridho Putra yang mana? Ya, saya sendiri. Oke. Kemudian Dharma Rozali Azhar tidak hadir. Oke, tidak hadir ya. Kemudian Irfan Maulana hadir. Oh, Irfan Maulana. Iqbal Sumarlan Putra hadir. Dega Kautsar Pradana tidak hadir. Tidak hadir. Berarti dari perkara ini hadir 3 ya. Nah, dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Kami melapor pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 kemarin. Nomor 7 ya. Oke. Pada nomor urut 7. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Sendirian ini? Saya bersama satu staf advokasi saya, ada di sebelah saya, namanya Anissa Azhara. Anissa ya? Ya. Oke. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, perkenalkan kami dari Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Nama saya Yudi Rijali Muslim. Saya sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Pada hari ini saya bersama dengan Ketua Umum saya yang mulia, yaitu Dr. Bob Hasan, SHMH. Kami mengajukan pelaporan pada tanggal 19 Oktober 2023 terhadap satu hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Profesor Saldi Isra. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saudara Fernando. Namanya Yudi Yang Mulia. Oh, enggak tertulis di sini. Ya. Silakan Pak Ketua Umumnya. Jalan Ketua Umum. Terima kasih. Pengusaha besar ini, Bob Hasan. Bob Hasan yang sama pengusaha kalau saya berusaha. Oh. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh tim kami bahwa sewaktu kita memberikan laporan ada beberapa tim, tetapi yang hadir pada hari ini kami berdua, pimpinan Majelis Kehormatan. Saya dengan Bob Hasan selaku Ketua Umum, pada intinya sama penyampaian dengan Saudara Yudi Rizal Ramli. Demikian pimpinan. Baik, Pak Fernando tidak hadir ya? Pak Fernando, sekjen kami tidak bisa hadir berhalangan. Baik, lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furkan Judi dari Perhimpunan Pemuda Madani. Bersama dengan saya Limpo Bugis, pelapor 2 dan Ihsan, pelapor 3. Yang Mulia. Siapa? Pelapor 3? Ihsan. Satu Hadir. Furkan. Satu Furkan Judi, kedua Limpo Bugis, ketiga Ihsan Fisabilillah. Hadir semua, tiga-tiga? Hadir semuanya. Mana dia orangnya? Oh, iya. Oke. Ya. Tanggal 16 Oktober. 16 Oktober. Yang terlapornya 3. Terlapornya 3 hakim konstitusi, yaitu Profesor Anwar Usman, kemudian Manhan MP Sitompul, kemudian Guntur Hamzah. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera. Kami dari Perkat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia hadir 6 orang. Yang sebelah ujung saya Pak Karyadi Kualwesa, Pak Espar, saya sendiri
Usman. Terima kasih. Ini 6-6-nya hadir ya? Hadir. Wah, paling semangat dulu. Yang dicatat di sini terlapornya 9. Apa 1 apa 9? Oh. Sebelumnya kita minta supaya 9 hakim ini mundur karena kami anggap semuanya berkepentingan dalam perkara ini. Jadi yang pertama itu sebetulnya sifatnya teguran, peringatan kepada, dan itu diajukan sebelumnya, sebelum putusan tanggal 12 Oktober. Sesudah putusan diubah jadi 1. Ya, kami buat laporan pelanggaran kode etik tanggal 18 Oktober. Jadi kita catat di sini 1 orang ya. Atau 9? 1. Oke, kalau gitu yang 8 coret ya. Nah ini penting untuk klarifikasi karena kita kan harus dengar pembelaan mereka. Jadi kita pastikan dari perekat Nusantara ini terlapornya 1 orang, yaitu Profesor Anwar Usman. Ya. Lanjut, mana lagi? Yang hadirin sudah habis. Nah, kita lanjutkan ke yang Zoom. Siapa ini yang Zoom ini? Yang paling jauh dulu barangkali dari Australia. Silakan. Ini Indrayana. Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Kami pelapor atas nama Denny Indrayana. Hakim pelapor adalah yang mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan kami mengajukan 2 surat laporan yang mulia. Sebelumnya adalah sebelum putusan pada tanggal 27 Agustus, tanggal suratnya 27 Agustus. Kami ajukan secara online, baru berhasil masuk di 29 Agustus. Kami ajukan secara offline, tanda terimanya 28 Agustus. Kemudian setelah putusan, karena ada perubahan situasi dan keadaan, kami mengajukan laporan yang kami mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan laporan yang pertama. Kami ajukan di tanggal 23 Agustus, 23 Oktober yang mulia, dan itu tertanggal suratnya dan tercatat baik secara online maupun secara offline juga di tanggal 23 Oktober 2023 yang mulia. Jadi laporan kedua itu sudah ada tanda terima ya? Secara online ada dan secara offline juga ada di tanggal 23 Oktober yang mulia. Oke, berarti dari 14 perkara ini atau laporan ini tidak semuanya ya, belum tanda terima, tapi saya dapat keterangan belum ada tanda terima. Nah, jadi sudah ada yang pakai tanda terima, mungkin yang baru-baru belum ada tanda terima. Dan itu menurut PMK harus ada tanda terima, kemudian ada sesudah klarifikasi, ada masuk registrasi, baru sidang. Oh, tanda terimanya bukan dari MK, tapi dari MK. Oke, nanti kita itu urusan tetek bengek begini kadang-kadang dipersoalan dalam kaitannya dengan ya kan, peradilan prosedural gitu. Padahal kita ini harus mencari substansinya. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus ikuti. Nah, selanjutnya terima kasih ya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan. Siapa lagi yang pelapor yang di Zoom? Silakan. Yang mulia, perkenalkan, saya Diren Haruan dari tim advokasi Peduli Hukum Indonesia. Kami melaporkan Bapak Anwar Usman. Dalam laporan tersebut memang disampaikan untuk memeriksa 9 hakim, tetapi kami berinisiatif hanya melaporkan Bapak Anwar Usman. Demikian disampaikan. Terima kasih. Tim advokasi Peduli Hukum Indonesia itu ya? Betul yang mulia. Oke. Nah,
Saudara siapa namanya? John Immanuel. Saya Biren Arwan SH, Biren Arwan, nomor 15. Oh ini. Ini yang mengajukan 15 orang. Siap Yang Mulia. Sebagai pribadi-pribadi ya. Yang Mulia, betul. Oke. Nah terus dalam laporan Anda melaporkan 9 hakim. Dan hakim agar segera dibentuk Dewan Etik untuk memeriksa para hakim yang memeriksa. Tapi kami putuskan untuk memeriksa Anwar Usman saja. Jadi saudara sudah berembuk nggak ini 15 orang? Nanti saudara dimarahin. Sudah berembuk sebelumnya. Kapan? Berembuknya kapan? Sebelum acara pos ini dimulai, masuk ke acara ini. Oke, jadi kami bisa pegang ini ya. Jadi yang terlapornya hanya 1 orang, Profesor Anwar Usman. Ya, meskipun kami minta untuk membentuk Dewan Majelis belum memberikan 9, tetapi kami menekankan kepada Saudara Anwar Usman, Hakim Anwar Usman. Demikian, terima kasih. Ya, enggak, ini harus pasti 9 atau 1, karena kami akan harus panggil, harus ada sidang khusus, ya, memberi kesempatan yang bersangkutan itu bela diri. Nah, kalau cuma 1, yang 8-nya enggak kita panggil. Jadi harus dipasti. Makanya saya tanya tadi, Anda sudah berembuk apa belum? Jangan memutuskan sendiri. Benar ya, sudah berembuk? Sudah musyawarah? Begini Yang Mulia, mohon maaf. Ya silakan bagi teman-teman, karena saya pribadi mengusulkan seperti itu. Tetapi bagi teman yang lain yang ada di dalam tim advokasi, apabila setuju dengan usulan saya, silakan. Tapi seandainya pun harus menjadi 9, tetap 9 yang dipanggil, ya saya pun tidak keberatan. Terima kasih. Begini aja, saudara berembuk dulu, nanti segera sampaikan per surat aja. Kan bisa cepat dengan WA pun bisa. Ada supaya kita jangan menyalahin dia, nggak ribut sendiri ber-15 ya, 3 orang aja suka bertengkar sarjana hukum ini, apalagi 15 ya. Jadi kami beri kesempatan, kan ini baru rapat klarifikasi, belum masuk ke sidang membicarakan substansi. Nanti kalau saudara sesudah rapat ini mengadakan musyawarah, sepakat jadi 1 saja, tolong segera dikirim surat resminya. Baik Yang Mulia. Ya, gitu ya. Baik. Nah, baik, siapa lagi di Zoom? Sudah berapa ini? Izin Yang Mulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang nomor 8 siapa? Izin Yang Mulia. Ya, yang mana siapa? Ya, silakan. Ya, saya Andi dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, ditemani sama saya Ahmad Fahmi Yustirandi. Dalam hal ini mengajukan laporan terpisah terhadap 2 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Pengajuan kami ajukan pada tanggal 23 Oktober 2023 Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oke, jadi saudara sendirian ini sebagai apa? Sebagai lawyer? Bukan Yang Mulia. Ya, saya belum tanya sih kepentingan hukumnya apa ya, tapi kita catat aja dulu. Jadi saudara mengajukan 2 surat terpisah, 1 terlapornya Profesor Saldi, yang kedua Profesor Arif Hidayat. Oke. 9 dan 10. Oke. Nah, kalau gitu tinggal berapa ini sudah? Ada lagi yang belum di Zoom? Izin Yang Mulia. Tunjuk tangan biar kelihatan. Silakan. Oh, di mobil ya. Ya, silakan. Saya kembali di jalan Yang Mulia. Jadi kami sudah memasukkan laporan pada tanggal 19 Oktober terhadap Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra perihal dugaan pelanggaran kode etik Yang Mulia. Jadi dari mana siapa ini? Namanya dulu, kenalkan nama dulu. Siapa? Ya, saya perkenalkan nama saya Ahmad Fatoni. Oh, Fatoni. Perwakilan dari Lisan, Advokat Lisan, Lingkar Nusantara, Yang Mulia.
Oke. Jadi Ahmad Fatoni perwakilan apa tadi? Perwakilan dari advokat Lisan Lingkar Nusantara. Insan Nusantara. Lisan kepanjangannya Lingkar Nusantara yang mulia. Tertulis resmi begitu ya di surat ya. Tertulis yang mulia. Oke, siapa lagi? Sudah berapa ini? 10. Siapa lagi yang belum di Zoom? Jadi saya ulang ya. Satu, integrity Indrayana Center. Yang kedua, Perhimpunan Pemuda Madani. Yang ketiga, Perekat Nusantara. Keempat, Arun. Yang kelima, PBHI. Keenam, Insan Ahmad Fatoni yang barusan. Kemudian ke-7, LBH Cipta Karya Keadilan. 8, TAP Tim Advokasi Peduli Pemilu. 9, Denny Indrayana ada 2 ini. Kemudian 9, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Berarti yang belum hadir ini ada 1, 2 ya, yang belum hadir ya. 1, Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, yaitu Saudara Roynald Christian Pasaribu. Yang kedua, Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi Bandot Malera. Yang ketiga, LPPN, Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara. Jadi ada 3 pelapor yang belum hadir ya. Benar? Itu tidak ada di Zoom? Tidak ada ya. Nah, baik saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudara sekalian. Saya berharap Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya forum ini. Majelis Kehormatan ini baru dibentuk, sebelumnya namanya Dewan Etik, sekarang ini Majelis Kehormatan. Bisa permanen 3 tahun, tapi untuk yang kali ini ad hoc dulu, yang ini dulu, karena mendesak ini. Nah, jadi status sementara MK ini ya ad hoc untuk mengatasi kasus yang terjadi sebagai akibat putusan MK berkaitan dengan syarat capres ya yang sangat kontroversial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini, gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, ya. Sekarang ini masyarakat politik itu terpecah 5. Kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara. Pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Itu loh, untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Ini nggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua dengan segala macam ya emosinya. Nah, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh, ini harus disyukuri, bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu di saudara-saudara ini yang melaporin. Gitu loh. Jadi saya ucapkan selamat datang di sini dan ya mari kita ya syukuri. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur gitu, ya jangan marah-marah juga di sini. Biasa-biasa aja kita adu ide aja gitu. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk
uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka majelis kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu akal sehat itu. Hal itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Ini urusan tetek bengek ini rebutan jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Itu orang yang berebutan kekayaan sama, dapat kekayaan dia pakai untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi. Jadi semua orang ini tidak caring, sharing, giving to the country. Ya, kebanyakan orang itu hanya taking, asking, requesting, dan bila perlu robbing. Gitu. Ini gara-gara neoliberalisme di pasar ekonomi politik kayak gitu. Maka akal sehat itu kalah. Nah, saya berharap saudara-saudara datang ke sini dengan semangat, kita hidupkan ini akal sehat. Terlepas dari latar belakang kita masing-masing. Ya, ketahuan lah ini Julius Ibrani kira-kira itu siapa ini? Ya kan? Kelihatan seles Janus nih. Ya, kira-kira dukung siapa bisa dibaca, tapi nggak usah kita omongin. Kita bicara akal sehat aja di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu. Ini masing-masing berapa dari 10 ya? 10 ya? Nah, ini untuk ngecek ya, kami harus ngecek. Kepentingan hukum saudara ini apa? Berkaitan dengan ini supaya ada reasoning. Jadi jangan sekedar mau cari panggung. Enggak lah, kalau cari panggung saudara enggak begitu. Cuma kan kita harus cek. Itu harus dicatat ini. Jadi bahan pertimbangan kami nanti. Karena yang kita mau dalam tanda petik adil ini bukan orang sembarangan. Para negarawan 9 orang, 9 orang pula. Nah, gitu. Jadi saya undang saudara mulai tolong dijelaskan ya, kepentingan hukum saudaranya apa. Ya, ini kan berkaitan dengan legal standing. Harus jelaskan. Anda harus menjelaskan bahwa Anda ini relevan, punya kepentingan, misalnya gitu. So itu kami yang pertanggungjawabkan waktu menilai ya bukti-bukti itu. Nah, jadi sebelum saya nanti beri kesempatan para anggota majelis, sebelah kiri saya Profesor Bintang Saraghe sudah beberapa kali menjadi anggota Dewan Etik, dan kemudian satu sebelah kanan saya Bapak Dr. Wahidudin Adam yang di dalam PMK memang harus satu dari antara 3 ada hakim aktif. Inilah membedakan peradilan etika dan peradilan hukum. Dalam peradilan etik itu campuran antara ya kan masalah internal, privat dan masalah publik. Makanya gabung orang luarnya 2, tapi tetap harus ada orang dalam untuk check and balance. Nah, gitu ya. Jadi ini Pak Wahid ini hakim yang dari 9 itu paling sedikit dilaporkan. Nah, maka beliau ini dipilih oleh RTH MK, sedangkan beliau senior, ya kan, adalah yang sudah pengalaman di Dewan Etik sebelumnya. Saya nggak dilihat sebagai siapa-siapa karena saya ini pendiri MK. Saya pendiri di KPP, saya pun mempelopori peradilan etik terbuka. Dan untuk saudara ketahui ini ruangan ini kami yang bikin dulu. Makanya saya nostalgia di sini. Nah, gitu ya. Jadi saya mau mulai dari sini. Barangkali Pak Petrus dulu, tolong dijelaskan. Nggak usah substansi dulu ya. Kan kita baru klarifikasi. Nah, Anda dikasih kesempatan lah, kira 5 menit gitu. Paling lama 10 menit. Silakan. Jadi kepentingan pelapor dari rekan Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia, yaitu karena kami melihat posisi Mahkamah Konstitusi dalam waktu hampir 1 tahun ini berada dalam posisi terutama Hakim Ketua Profesor Dr.
Anwar Usman berada dalam posisi tidak bebas, tidak merdeka. Bahkan lembaga ini pun menjadi tidak merdeka karena setiap kali ada uji undang-undang terhadap Undang-Undang 45, itu salah satu pihak yang ada di dalam setiap perkara itu adalah Presiden. Sementara dengan hubungan seperti itu, baik lembaganya maupun 9 hakim konstitusi itu seperti berada dalam keadaan tidak bebas. Padahal salah satu mahkota yang terpenting dari hakim-hakim yaitu adalah kemandiriannya. Jadi kami melihat bahwa kemandirian atau kebebasan hakim konstitusi ketika berhadapan dalam perkara uji undang-undang, terlebih-lebih perkara yang menyangkut perkara 90 yang kemarin sudah diputus, itu syarat dengan hubungan nepotisme, atau boleh dikatakan salah satu hakim konstitusi atau hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda, yang menurut undang-undang kekuasaan kehakiman dia harus menyatakan diri mundur. Begitu juga pihak pemberi keterangan, dalam hal ini ada perwakilan dari Presiden, tapi juga tidak pernah menyatakan keberatan dengan hubungan seperti itu. Jadi kami melihat posisi seperti itu, maka kami berkepentingan supaya Mahkamah Konstitusi harus betul-betul dalam keadaan merdeka dari segala campur tangan atau pengaruh apapun. Begitu Pak, terima kasih. Baik, itu kan substansi perkaranya. Tapi Anda ini sebagai apa ini tadi, rekat Nusantara, kaitannya dengan perkara ini apa begitu? Itu tolong dijelaskan. Kan bisa saja masing-masing punya latar belakang. Ya, saudara itu pengacara terkenal dulu, pembela TPDI. Ya, ini di dalam peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 itu memberi landasan kepada perorangan atau kelompok masyarakat atau lembaga untuk boleh melakukan sebagai pelapor terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh seorang hakim konstitusi. Karena kami ini adalah kelompok masyarakat yang satu profesi, yaitu profesi pengacara, ya kami ambil posisi itu untuk menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran etik. Jadi bukan bukan organisasi kayak Pradi gitu ya, bukan cuma kumpulan para advokat. Ya. Oke, terima kasih. Nah, yang kedua saya lanjutkan, Pak, itu apa yang di depan di meja saya ini, saya sebut aja dulu Pak Denny, integrity. Saya silakan, apa kepentingan hukum saudara, atau ibaratnya kalau judicial review, apa kerugian konstitusional saudara itu dengan persoalan etika ini? Apa saudara sebagai caleg atau sebagai lawyer, apa sebagai profesor? Nah, ini kan campur aduk nih, bagaimana? Silakan. Baik, yang mulia Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta seluruh hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan suara saya terdengar. Izinkan kami menyampaikan yang mulia, tentu dalam peraturan MK ini dikatakan perseorangan, kami mewakili perseorangan saja yang mulia, yang memiliki kepentingan langsung. Sedikit yang mulia, mohon diberi kesempatan. Tentu kami punya latar belakang sebagai pengajar hukum tata negara, advokat, juga pernah punya lembaga yang bergerak di bidang concern di bidang praktek mafia hukum atau mafia peradilan. Kami pernah aktif di Indonesian Court Monitoring. Kami juga pernah mendapat amanah untuk menjadi sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Poinnya apa? Poinnya kami selama ini selalu punya concern atau perhatian dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman kita agar tidak diintervensi dengan mudah oleh dua tadi yang Ketua sampaikan, kekayaan dan kekuasaan. Dan selain itu yang mulia, kami pada saat yang sama
sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Kongres Advokat Indonesia. Dan di dalam jawaban kami menyatakan bahwa salah satu alasan kami melakukan langkah-langkah advokasi publik terkait dengan yang disampaikan putusan MK sistem pemilu yang tertutup atau terbuka adalah karena kami melihat perlu kontrol yang lebih efektif kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya lewat publik. Dan dalam jawaban itu kami juga menyampaikan concern kami terhadap dugaan pelanggaran etika terkait pemeriksaan perkara syarat umur capres dan cawapres. Jadi kami punya kepentingan yang mulia untuk menguatkan jawaban itu, untuk menguatkan bahwa apa yang kami sampaikan dalam jawaban kami dalam pemeriksaan kode etik itu punya dasar. Salah satunya juga dengan mengatakan memang perlu ada kontrol yang lebih efektif karena kami mewakili publik dalam artian tidak punya posisi di kelembagaan negara, maka kami menggunakan kesempatan untuk menyampaikan aduan ini sebagai salah satu penguat daripada apa yang kami sampaikan dalam jawaban dalam perkara etik yang sedang kami jalani yang kira-kira demikian. Terima kasih. Baik. Cuma kan kita ini banyak status ya. Kalau misalnya ditanya untuk kepastian, kan kita membicarakan konflik kepentingan. Saya juga dipersoalkan orang ini, saya anggota DPD, anggota MPR. Makanya saya semula enggak bersedia ini. Cuma saya diyakinkan nggak ada konflik kepentingan karena Pak Jimli tidak nyalon lagi untuk pemilu yang akan datang. Saya sudah tobat masuk di sini. Jadi saya bilang ini sebaiknya kita dibubarkan saja. Tapi itu soal lainnya. Artinya tidak ada konflik kepentingan karena saya tidak nyalon lagi sehingga nanti waktu perselisihan hasil pemilu nggak masalah. Apalagi saya punya beban sejarah. Belum pernah MK terpuruk Indonesia kayak sekarang. Saya sebagai pendiri nggak tega. Maka saya bersedia ini. Nah kalau bisa Anda ini harus pasti profesor, advokat, apa jelek. Terima kasih yang mulia. Dalam kesempatan ini kami betul yang mulia pertanyaan yang sangat penting. Dalam kesempatan ini kami menggunakan klausul sebagai perseorangan yang mulia yang concern dengan persoalan tata negara dan tentu saja juga sebagai advokat karena tadi terkait aduan kami di majelis etik Kongres Advokat Indonesia yang mulia. Perseorangan yang sekarang menjadi advokat yang mulia. Ya dia nggak mau menyebut calegnya itu ya. Sudah nggak apa-apa. Yang penting perorangan warga negara bernama Profesor Denny Indrayana ya kan mengajukan laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik, walaupun nanti di statusnya itu kan bisa dijelaskan who is who-nya. Nggak apa-apa, ini kan kita terbuka aja, kita kan pakai akal sehat aja ini, jadi bukan kasak kusuk ya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Jam berapa ini di Melbourne? Terima kasih yang mulia. Jam 3 kurang 10 menit sore hari yang mulia. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Pak Denny sudah pakai terus sudah. Ini urutan aja. Silakan. Nomor berapa dia? Furkan dulu yang mulia. Perhimpunan Pemuda. Ayo. Purkon. Ya, terima kasih yang mulia. Mengenai kepentingan hukum para pelapor dalam laporan ini, pertama kami adalah Perhimpunan Pemuda Madani ini adalah komunitas literasi yang memang bergerak di bidang hukum dan demokrasi. Jadi konsen kami memang dari dulu adalah
mengkaji tentang masalah-masalah hukum dan masalah-masalah beberapa kali kami mengkaji masalah Mahkamah Konstitusi. Mengenai legal standing dalam permohonan, anggaplah saja legal standing laporan ini, kami juga adalah para anak muda yang di bawah 40 tahun tapi tidak bisa mencalonkan diri berdasarkan putusan MK karena belum pernah menjabat sebagai bupati dan gubernur katakan atau kepala daerah yang dipilih oleh pemilihan umum. Jadi kepentingan hukum kami langsung kena di situ akibat ada putusan 90 itu. Kepentingan hukum kami. Jadi kami merasa ada ketidakadilan, ada kerugian yang mendasar bagi kami dalam konstelasi demokrasi dan pemilihan umum itu. Nah, kemudian majelis yang mulia, saya kira sebagai warga negara juga kami berhak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pejabat negara, karena hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah pejabat negara yang apabila putusan-putusannya, dalam hal ini putusan mengenai pengujian undang-undang atau norma satu undang-undang itu pasti akan berlaku secara meluas, dan itu pasti akan secara langsung akan berdampak kepada kami para terlapor. Oleh sebab itu yang mulia, berdasarkan alasan-alasan itulah kami mengajukan laporan. Terima kasih. Baik, jadi persoalan soal pengalaman itu ya, bukan soal 40-nya. Kalau di bawah 40 malah senang saudara ya. Cuma pengalaman sebagai. Tapi ada klausul tambahan itu yang akhirnya membuat tidak ini klausul dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penambahan norma itu. Iya, masuk akal. Jadi karena itu yang terlapor cuma 3 ya. Cuma 3. Oke, mulia. Yang 2 saudara senang. Saya senang. Kepada yang 4. Dan sebenarnya yang saya kurang senang itu 2, yang conclusive opinion. Tapi karena mereka sebenarnya harus ditempatkan sebagai pendapat yang berbeda sebenarnya. Karena mereka frasa mereka itu kan itu saya nanti aja. Pokoknya enak itu yang mulia, saya berterima kasih kepada mereka karena tidak berpendapat dengan 3 ini. Oke. Ngomong-ngomong tadi umur saudara berapa? Saya 31 tahun yang mulia. Oh, iya. Pantas. Oke. Sudah, saudara Purkon sudah. Siapa lagi nih, Pak? Pak Petrus sudah. Pak Bob Hasan. Pak Bob Hasan. Sedang berusaha yang mulia, berusaha untuk mendekatkan apa yang menjadi harapan yang mulia, pertanyaan tentang kepentingan hukum kepada kami ya. Saya mencoba menggambarkan terlebih dahulu dari perspektif awal bahwa kita mengenal political of law dan supreme of law, dan kedua hal ini adalah sangat berkaitan sekali karena kita sama-sama tahu bahwa ada peristiwa politik sehingga lahirnya Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam reformasi kebutuhan yang kemudian untuk merasionalisasi trias politikal, bagaimana legislatif atau membuat undang-undang yang menjadi representasi daripada parlemen, yang kemudian juga itu boleh dikatakan sebagai kelompok-kelompok, agar berkurang kekuasaan tersebut sehingga tergulirnya ya order reformasi. Sebagaimana kita ketahui, reformasi itu adalah reform kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai form maupun format bangsa kita. Maka 2003 kita sama-sama tahu Mahkamah Konstitusi coba membelah ya. Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi kita membelah agar kepentingan-kepentingan politik yang di masa Orde Baru tidak dikehendaki oleh masyarakat itu tidak terjadi lagi, sehingga penggawa diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penggawa konstitusi itu sendiri. Maka oleh karenanya
kita melihat dalam Supreme of Law di sini, saya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan. Di situ telah terlihat pula bagaimana penegakan hukum, sebagaimana apa yang wajib dilakukan, yang tidak wajib, bahkan yang dapat disebut sebagai melanggar yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ini sangat sama sekali tidak mencerminkan terhadap politik hukum yang berangkat daripada peristiwa politik di order reformasi, bila mana atau ketika ada seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah sebagai seorang negarawan yang menyatakan bahwa ini adalah legal policy yang bukan, dan seluruhnya kenapa dilemparkan kepada Mahkamah Konstitusi persoalan-persoalan ini, sehingga itu melahirkan atau menjadi satu persepsi publik Mahkamah Konstitusi ini menjadi tidak manfaat sebagaimana cita-cita tahun 2003 berdirinya Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi dasar pemikiran kami, latar belakang kami, dan dari sini saya berharap Yang Mulia dapat melihat di mana kepentingan hukum yang kami laporkan pada kesempatan ini. Dan sebagai warga negara tidaklah layak, oleh karena saya coba masuk sedikit substansi. Sebagai advokat, saya tahu persis bagaimana dissenting opinion. Dissenting opinion bukanlah political opinion, bukanlah sebagai emotion opinion, tetapi betul-betul harus mengacu kepada pokok perkara. Perkara apa yang sehingga menjadi perbedaan pendapat itu. Tetapi tidak dengan serta-merta sekian hari dalam waktu yang dekat, atau ini saya singkat-singkat Yang Mulia, selama berpengalaman di dalam Mahkamah Konstitusi, hal ini tidak mendidik, bahkan inilah yang membelah persepsi publik sehingga timbulnya persepsi-persepsi yang negatif. Demikian Yang Mulia. Terima kasih ya Pak Bob Hasan, terkenal sejak zaman Orde Baru. Iya, saya pikir sudah tua, ternyata masih muda. Baik, kita lanjutkan. Sama sudah tadi ya. Nah, sekarang Pak Julius. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mewakili PBHI secara kelembagaan. Jadi dalam konteks administrasi kami merujuk pada akta pendirian termasuk perubahan terakhir dari PBHI yang pada intinya memiliki visi untuk terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia serta mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam kerja-kerjanya kami bagi menjadi 3. Pertama, memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia, yang mana kami juga tercatat sebagai organisasi bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya dan juga penelitian. Dan yang terakhir, poin kelima adalah melakukan advokasi hak asasi manusia. Jadi perlu kami sampaikan juga dalam hal advokasi hak asasi manusia ini juga termasuk advokasi kebijakan atau policy advokasi. Salah satunya adalah dengan mengajukan uji material atau permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ke Mahkamah Konstitusi, termasuk juga dengan mekanisme pihak terkait dan juga pelaporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Jadi mungkin perlu dicatat juga, saya pribadi dan juga PBHI mungkin adalah pihak yang paling banyak melaporkan hakim konstitusi sepanjang lembaga ini berdiri, Yang Mulia. Tujuannya satu, kami tidak ingin mempermalukan, tapi tadi pesan dari Yang Mulia Prof. Jimli kami pegang teguh. Kami menginginkan marwah dan integritas hakim konstitusi sebagai representasi dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Makanya kami amat sangat menyayangkan dahulu kami sudah beberapa kali menyampaikan laporan, akan tetapi tidak memiliki perbaikan, hingga akhirnya beberapa hakim konstitusi menghadapi masalah hukum di KPK. Kami sangat berharap ada perbaikan ke depan dan tidak terjadi hal-hal yang demikian, agar legitimasi masyarakat ke Mahkamah Konstitusi tetap pada level yang tertinggi.
Dan kami juga sebagai informasi terakhir yang mulia, kami bagian dari koalisi masyarakat sipil pemantau peradilan dan Mahkamah Konstitusi yang sudah terkonsolidasi sejak tahun 2006 hingga saat ini. Dan kami juga beberapa kali dipanggil secara kelompok sebagai perwakilan dari koalisi oleh kepresidenan, baik melalui KSP ataupun langsung melalui Presiden RI. Begitu yang mulia, terima kasih banyak. Hebat saudara, panggil presiden. Itu artinya civil society itu penting. Walaupun Anda nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, tapi kita harus perkuat civil society. Jangan hanya negara ini ditentukan oleh politik, partai, state, civil society, dunia usaha, dan media harus seimbang. Yang paling lemah itu adalah ya civil society. Padahal negara kita didirikan oleh civil society. Infrastruktur sosial ekonomi politik sesudah merdeka itu kooptasi dari infrastruktur sosial ekonomi politik civil society. Oke, jadi sekarang bagus ini, terusin aja walaupun yuk kurus itu kayaknya duitnya kurang ini. Gak apa-apa, ya. Nah, media juga begitu tuh, ya kurus-kurus itu. Kecuali kalau ada wartawan yang agak gemuk, ini menceritakan. Oke, kita teruskan. Tidak apa-apa, pakai bercanda-bercanda dikit kan, gak apa-apa. Biar jangan tegang. Oke, lanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami dari tim advokasi peduli pemilu (TAPP), sebagaimana hukum acara, kami memahami bahwa kualifikasi yang kami pilih dalam hal ini adalah sebagai kelompok orang yang mulia. Dalam profesi kami sebagai advokat, kami adalah advokat yang concern pada isu pemilu dan beberapa kali menangani perkara-perkara judicial review terkait isu pemilu. Nah, spesifiknya kepentingan kami apa? Karena ini memang ditentukan dalam hukum acara. Di dalam pasal 1 angka 8 itu pelapor harus membuktikan mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Nah, jadi yang mulia, dalam posisi kami sebagai advokat ada setidaknya 2 kepentingan kami yang dirugikan secara langsung. Pertama adalah kepentingan kami terkait moral profesi kami. Kenapa moral profesi? Karena kami sebelum berpraktik sebagai advokat, kami disumpah menurut Undang-Undang 18 tahun 2003, dan ada satu poin sumpah itu yang menyebutkan bahwa sebagai pemberi jasa hukum, kami akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Jadi dugaan pelanggaran kode etik ini kami anggap akan membuat sumpah kami itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik yang mulia. Karena bagaimanapun juga ketika perkara yang kami tangani di sebuah peradilan, bukanlah kami yang memutus ya, pada akhirnya itu akan diputus oleh palu hakim. Nah, kemudian kepentingan yang kedua, ini kepentingan terkait teknis profesi. Tadi yang pertama terkait moral profesi, yang kedua tentang teknis profesi. Apa itu maksudnya? Putusan yang kemarin yang dipermasalahkan, putusan 90 ini tentang undang-undang pemilu yang mulia. Dan sekarang persis kami juga sedang melaksanakan persidangan pengujian undang-undang yang sama. Nah, dalam perkara nomor 129. Nah, karena terjadi dugaan pelanggaran kode etik, ya, kami khawatir kalau dugaan pelanggaran kode etik ini tidak ditangani dan tidak diputus oleh MK, dan kami khawatir itu akan terjadi langsung dengan perkara juga yang sedang kami tangani. Yang mulia, pada akhirnya di dalam laporan ini tanpa bermaksud membahas substansinya, kami sudah melaporkan perbuatan yang sangat spesifik. Ada 2 bentuknya, kami tidak akan sebutkan. Ada 2 perbuatan spesifik sekali dugaan pelanggaran etik yang pada intinya itu melanggar azas yang sudah sangat dikenal, yaitu nemo iudex in causa sua. Seorang hakim tidak boleh mengadili substansi yang menyangkut kepentingannya sendiri. Nah, pada intinya itu yang mulia, kami sebagai advokat berharap mudah-mudahan MK ini bisa mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi kembali, supaya kehidupan
kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Baik, lupa tadi saya namanya Gugum ya, Gugum Ridho Putra. Gugum, apa tuh artinya Gugum ini? Kalau biasanya saya, Gugun, ini iya. M ya? Iya, kalau kata saya artinya gagah kan. Oh, sudah kita ikut aja Bapak. Punya prerogatif ya. Baik, terima kasih Saudara Gugum. Nah, sekarang mana lagi yang belum tadi? Ahmad Fatoni. Kan sudah tadi. Oh belum. Kami belum yang mulai. Oh iya silakan. Ahmad Fatoni ya. Oh bukan yang mulai dari tim advokasi studi hukum yang mulai. Ahmad Fatoni yang mulai ya. Oh iya. Ya silakan. Pertama-tama saya mohon izin yang mulia untuk mematikan kamera karena sedang di perjalanan. Jadi sinyalnya kurang stabil yang mulia. Oke. Kalau kita jadi yang pertama saya mewakili dari Advokat Lisan. Advokat Lisan ini panjangannya adalah Lingkar Nusantara yang mulia. Jadi concern kami itu adalah memang advokasi di bidang hukum terkait dengan kepemiluan yang mulia. Nah, berbicara kepentingan hukum kita singkat saja yang mulia bahwa tadi sebenarnya sama dengan pesan yang sebelumnya karena kita adalah komunitas advokat, ya kan, dimana kalau kita berpraktek bekerja itu banyak bersinggungan dengan aparat penegak hukum yang lain seperti hakim, jaksa, dan polisi. Kalau seandainya kedepannya terjadi lagi hakim dalam memutus perkara seperti yang kami laporkan ini kepada Profesor Salih Isra, yang dimana kami melihat dalam pertimbangan hukumnya lebih kepada banyak pendapat subjektif dari yang bersangkutan yang mulia. Kami menilai semestinya dalam memuat pertimbangan hukum lebih mementingkan aspek yuridis yang mulia. Nah kalau ini kedepannya menjadi jurisprudensi dan bisa ditiru oleh hakim-hakim yang lain, kami melihat akan ada kekacauan hukum yang mulia. Jadi disitulah kami bergerak, ya kan, Advokat Lingkar Nusantara untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik ini yang mulia. Terima kasih Saudara Ahmad Fatoni ya. Lanjut. Terima kasih kemudian. Silakan. Pas studi hukum ya. Jadi perkenalkan kami ini komunitas advokat ya yang mulia yang melakukan pengawalan terhadap semua kebijakan maupun peraturan perundang-undangan. Kami di sini melaporkan ya, sebetulnya dalam laporan kami meminta inisiatif mulia kepada Dewan Etik ya untuk memeriksa 9 hakim konstitusi. Mengapa kami advokat terpanggil ya untuk menyampaikan laporan ini? Karena tentu ya dalam undang-undang advokat jelas ya dalam penjelasan pun ya sudah dijelaskan bahwa kami ini setara dengan penegak hukum. Ini tak nih tim advokasi ya. Sama dengan Gugum tadi. Oh lain. Beda ya. Oke. Terus. Kepentingan masyarakat dan keadilan. Kemudian kami
dengan langsung dengan substansi yang kami laporkan. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan bergerak pada bidang advokasi dan bantuan hukum dan juga edukasi hukum yang mulia. Maka dari itu kami terpanggil untuk mengajukan 2 laporan terpisah ini karena MK ini sebagai penjaga konstitusi, marwah lembaga ini kami sebagai calon advokat merasa penting dan terpanggil untuk membenahi apa yang seharusnya moral seorang hakim, seorang negarawan tidak seperti demikian. Terima kasih yang mulia. Jadi saudara ini baru calon advokat, belum jadi advokat ya? Betul yang mulia. Oh, mahasiswa sudah nggak lagi, advokat belum? Belum yang mulia. Jadi sebagai apa tuh? Sekarang statusnya sebagai apa? Staf yang mulia. Hah? Staf advokat yang mulia. Staf? Staf advokat. Oh, staf pegawai advokat. Kenapa nggak advokatnya yang maju? Kok saudara teken sendiri? Yuk bikin konsep. Hah? Baru selesai kemarin PKPA-nya yang mulia. Oh, nunggu SK. Ya. Kalau saya saudara sukses ini cepat keluar SK itu. Hah? Oke, jadi itu nanti kami pertimbangkan ya. Jadi kan soal legal standing itu kan sudah ada aturannya, nanti bergantung tafsirnya. Apakah ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagi Anda. Tidak semua warga negara 270 juta tiba-tiba mengajukan laporan semua. Kelengar kita, gitu loh. Jadi memang harus ada pembatasan. Nah, jadi Anda statusnya ini staf dari kantor advokat, ya. Alumni. Betul, dari mana? Ya. Alumni mana? Fakultas Hukum mana? Universitas Pamulang yang mulia. Universitas Pamulang. Wah, saya kasih kuliah umum kemarin di situ baru. Oke. Terima kasih, saudara. Siapa namanya tadi ini? Andi ya? Andi yang mulia. Andi, oke. Siapa lagi? Masih ada satu lagi? Yang belum? Sudah habis? Baik, kalau sudah habis. Izin. Ada lagi? Siapa? Ya. Yang di Zoom? Izin yang ya dari tim advokasi. Oke, Johan. Suaranya kurang jelas, coba di Ya, izin yang mulia. Kami dari tim advokasi peduli hukum Indonesia memastikan 9 hakim konstitusi yang kami minta untuk diperiksa. Terima kasih yang mulia. Oh, jadi 9 ya, jadi tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti suratnya sudah kita terima, ya itu aja yang sudah, nggak usah pakai surat baru lagi ya. Mulia, terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak saudara-saudara sekalian. Berarti yang belum hadir ini ada 3. Sampai ini jalan belum juga hadir. Yaitu perkumpulan aktivis pemantau pemilu, pemantau hasil reformasi 98, kedua LPPPN, Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara, dan yang ketiga Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Nah, nanti kami akan rapatkan apakah yang 3 ini akan terus gitu ya, atau dianggap tidak serius, bisa aja ya kan. Nah, tapi belum kami putus. Kalau dia serius, dia datang dong, walaupun Zoom, mau pakai Zoom aja bisa. Dari mobil aja bisa. Nah, bisa kita tafsirkan bahwa ini tidak serius. Bisa begitu kan? Tapi belum diputuskan, biar nanti kami jam 1 akan merapatkannya. Yang kedua, saudara ya, klarifikasi sudah ini, yang harusnya klarifikasi ini seperti tadi saya bilang di sidang pendahuluan. Tapi supaya kita cepat, karena waktu nggak banyak, waktu kita cuma 30 hari, dan sebetulnya kalau ngejar tanggal pengesahan calon, nah itu kan tanggal berapa itu, lebih cepat lagi bulan November ini. Nah, jadi dengan banyak pelaporan ini, kami mesti kerja cepat. Nah,
Maka jadwal sidang ya akan ditentukan nanti, kami rapat jam 3 ya. Kami akan mengatur jadwal sidang minimal 3 hari panggilan 3 hari, berarti harus siap-siap. Jadi sesudah hari ini nanti kami putuskan besok 3 hari itu Senin apa Selasa? 3 hari kerja. 3 hari kerja, Selasa. Kalau hari ini berarti Selasa. Berarti Selasa akan ada sidang. Cuma ya kan siapa duluan? Ini kami mau atur dulu. Apakah itu berdasarkan pelapor yang jumlahnya 14 itu atau berdasarkan terlapor gitu misalnya. Itu nanti kami rapatkan. Atau klasternya substansinya. Kalau asumsi yang sama, ya udah sama bareng aja gitu. Ya, mohon maaf, itu harus kami tempuh kan waktu nggak ada, mendesak. Dan bukan hanya mendesak jadwalnya itu, tapi juga mendesak karena emosi publik yang harus kita manage, kita harus kelola. Ini bisa kemana-mana, gitu loh. Ini nggak usah kan orang masyarakat biasa, pejabat-pejabat itu pada emosi semua ini, menteri-menteri emosi semua, telepon saya emosi, aduh dalam hati saya kok setingkat juga emosional, gitu loh Pak Petrus. Jadi kita di sini udah kita pakai akal sehat, jangan emosi, ya. Anda juga nanti jangan emosi. Jadi harus siap-siap. Nanti sidangnya itu mulai Selasa. Cuma siapa yang duluan, biar kami rembuk, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah dipanggil sidang itu sekaligus, ya, mengulangi sedikit ini klarifikasi. Dan sekaligus pembuktian. Jadi misalnya saudara udah siap mau menghadirkan saksi, misalkan menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian Anda, silakan dari sekarang disiapin. Nggak usah nunggu proses-proses administrasi tetek bengek yang, ya kan? Kadang-kadang sarjana hukum tuh sangat prosedural, gitu. Melihat hukum titik koma. Itu bukan SH, tapi STK, sarjana titik koma. Saya berharap Anda jangan begitu. Ya, jadi siapin dari sekarang, diantisipasi berbagai kemungkinan itu. Kalau ada perlu saksi, perlu apa untuk memperkuat Anda punya argumen nantinya. Oke, itu ya. Tapi biar kami rapatkan dulu. Nanti siang jam 1. Jam 1 sesudah rapat ini selesai. Ya, mungkin 12 kita bisa mulai. Saya kira itu sebagai penjelasan umum. Saya undang Profesor Bintan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada saudara-saudara pelapor. Silakan Pak. Baik Pak. Terima kasih Ketua Sidang, Ketua MKMK. Saya hanya berharap ya, karena kemungkinan besar sebagian besar dari kawan-kawan ini akan lanjut nanti, karena mungkin maksudnya juga lanjut ya, kecuali kalau kita baca ada sekedar main-main di dalamnya itu kita akan coret ya. Tapi kalau sudah seperti ini semuanya serius, kami ingin hari gilirannya dibawa buktinya ya. Buktinya itu diperkuat. Kalau ada tambahan bukti silahkan. Boleh kok menambahkan buktinya. Supaya nanti sidang kita ini serius. Karena ini disorot oleh masyarakat ya. Pembuktian ini. Juga kalau ada saksi. Saksinya itu dikasih tahu sama kita lebih cepat ya Pak ya. Saksinya dikasih tahu supaya bisa digilir waktunya. Ini hanya sampai tanggal 24 November maksimal. Ya Pak Wahid ya. 24 November selesai ini ya. Jadi tolong dibantu, saling membantu kita. Jadi ini serius, kemudian masyarakat menunggu, tapi bapak-bapak juga kawan-kawan rekan ini menyiapkan bukti yang diperlukan. Dan kalau mengajukan saksi juga saksi yang benar-benar bisa menguasai apa yang menjadi kita ini. Ya, apa menjadi bahasan kita ini. Jadi ini yang saya harapkan. Jadi 3 hari sesudah besok, berarti hari Selasa. Mungkin giliran Bapak
hari Selasa mungkin juga, tapi pasti dapat giliran semua yang sudah sepakat kita untuk maju. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Wahid, silakan. Cukup. Ini hakim yang paling Pak Wahid, tidak ada yang laporan tentang Pak Wahid kecuali yang 9 tadi. 9 itu kan rombongan aja, makanya dia terpilih, alhamdulillah. Nah, jadi saudara-saudara, ya siapkan aja ya segala sesuatunya. Kita akan bersidang mulai hari Selasa. Saya tidak tahu berapa kali, kalau misalnya perlu ya beberapa kali. Tapi seandainya sekali udah cukup, ya kan? Kan masalah yang sederhana nggak usah dibikin rumit-rumit. Nah, kalau masalahnya rumit, jangan juga disederhanakan. Jadi ini bisa kita kerjakan dengan cepat, ya kan? Nah, juga saya sudah minta tadinya hari ini tanda laporan saudara itu sudah terdaftar atau bukan sudah terdaftar, tanda terima. Saya minta sekarang aja dikasih tanda terimanya. Rupanya menurut sistem IT nggak bisa, harus lewat WA, harus lewat apa tuh internet. Nah, itulah kelemahan internet nih, ya kan? Bisa lebih cepat manual dari internet. Nah, jadi niat kita sekarang ini sudah ada kepastian semua laporan Anda itu sudah resmi, dan sesudah kami rapat nanti langsung masuk dalam berita registrasi, ya, naskah registrasi, sehingga laporan Anda sudah resmi jadi perkara dan itu tercatat dalam sejarah, ya kan? Seperti pengantar saya sampaikan tadi, Anda semua ini berjasa membuat sejarah. Oke. Semua landmark decision dalam sejarah peradilan di dunia, atau istilah Inggrisnya, semua leading case, ya, kalau istilah Inggrisnya, dalam sejarah. Itu nanti kalau udah diputus yang dapat nama hakimnya. Tapi sebenarnya itu hakimnya itu cuma memutus sesudah diyakinkan oleh Anda, pelapor, pemohon, penggugat, lawyer. Jadi yang paling besar jasanya di mata Tuhan ya yang pelapor ini. Ah, gitu loh. Kira-kira kalau laporan saudara ini murni, tulus gitu ya, menggunakan akal sehat tadi, saudara ini lebih duluan masuk surga gitu loh dari kami-kami yang memutus. Ah, gitu ya. Jadi kalau di dunia yang terkenal itu hakimnya, Marbury versus Madison, padahal sebenarnya dia hanya memutus karena berhasil diyakinkan. Nah, lawyer yang sebenarnya berjasa. Nah, jadilah lawyer atau pemohon atau pelapor seperti itu. Ya. Jadi saya kira itu saja saudara-saudara, ya. Kita ketemu lagi dalam persidangan. Siapa itu? Izin siapa? Yang mulia, izin bicara Denny Indrayana. Oh iya, boleh, silakan. Yang mulia, dengan segala hormat, izin menyampaikan terkait dengan jadwal yang mulia. Salah satu pertimbangan ada kerugian kami sebagai perseorangan maupun sebagai yang concern dengan kepemiluan ini adalah tentu kaitannya dengan pemilihan presiden 2024. Saya baru saja membuka lagi jadwal yang mulia, dan jadwal yang terkait dengan pemeriksaan etik ini adalah pengusulan bakal pasangan calon pengganti di KPU. Tahapannya itu yang mulia, kalau menurut jadwal yang kami baca adalah 26 Oktober, hari ini sudah bisa ada calon pengganti, hanya sampai tanggal 8 November yang mulia. Dan itu artinya hanya kalau kita berhitung hari kerja dari sekarang sampai tanggal 8 November, itu hanya ada, saya tadi hitung 10 hari kerja. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi pertimbangan yang mulia, tentu saja. Tapi salah satu kenapa kami punya maksud untuk, tadi kalau yang mulia mengatakan serius, hadir,
salah satu yang menjadi perhatian publik dan pertanyaan publik adalah apakah ada gunanya pemeriksaan ini, karena concern kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu sebenarnya adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024 dan waktu terakhir untuk mengajukan penggantiannya adalah 8 November yang 10 hari kerja dari sekarang. Karena itu tentu dengan kebijakan yang mulia, dengan kewisdoman yang mulia, kami hanya ingin menyampaikan mohon dipertimbangkan dengan waktu yang terbatas ini, apakah memungkinkan kita melaksanakan dengan cepat, dan tentu saja akhirnya banyak hal yang harus diakselerasi, termasuk pemeriksaan-pemeriksaan, seandainya memungkinkan keterkaitannya dengan masa pendaftaran pengganti tadi yang berakhir di 8 November 2023. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, jadi nanti jadwal sudah sulit ini. Kami ini kan baru dilantik kemarin. Saya ini sudah dihubungi bulan lalu. Sudah saya nggak mau, saya bilang jangan saya, yang lain aja. Tapi saya diminta lagi. Alasannya ya kan saya nggak nyalon lagi. Ya sudah, karena memang saya punya beban sejarah. Kita bikin MK ini bukannya gampang. 5 tahun pertama itu dimarah-marahin semua orang. Itu loh. Nah, dapat gedung ini juga setengah mati, apalagi gedung sebelah. Ya, gitu. Jadi kami sebagai rombongan generasi pendiri nggak tega ini membiarkan. Cuma kan saya sudah bilang ini minta lagi. Mungkin di internal MK juga banyak pertimbangannya, sehingga kami baru dilantik kemarin. Nah gitu loh. Nah jadi ya sudah, apa yang sudah terjadi nggak usah disesali. Yang penting kita cepat ini kerja ini. Makanya hari ini langsung kita bikin rapat, dan bahkan kita terabas sedikit. Itu kan yang sidang pendahuluan itu. Kita terabas sedikit. Dan lebih penting lagi untuk mengelola opini publik, kita bikin terbuka. Coba saudara pelajari itu PMK, itu kan harus tertutup. Gitu. Nah, tapi dengan kesepakatan Anda semua tadi, karena kalau tertutup atau terbuka pilihannya itu soal kerugian yang kepentingan yang dirugikan itu siapa? Itu si termohon, terlapor bukan termohon. Nah, jadi tetap harus tertutup pada prinsipnya, tapi untuk pembuktian oleh pelapor kita bikin terbuka. Anda sepakat tadi sudah kan? Nah, jadi ini kan soal kesepakatan. Hukum itu kan kontrak publik. Makanya Undang-Undang Dasar itu disebut kontrak sosial. Kesepakatan aja itu jauh lebih penting. Nah, kedua mengenai yang diminta oleh Pak Denny itu ya harus diterima, apa boleh buat gitu ya. Nanti kami rapatkan bagaimana way out-nya untuk misalnya yang rombongannya Pak pelapor Pak Denny dan kawan-kawan atau Integrity Law Office ini apa didahulukan atau dibelakangkan. Jadi mungkin karena sifat laporannya agak sedikit beda dengan yang lain. Misalnya yang saya baca itu mempersoalkan juga mengenai keabsahan putusan dan dengan kemungkinan putusan dibatalin berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ntar dulu soal benar salahnya, tapi itu yang antara lain yang dipersoalkan. Nah kalau begitu bisa aja didahulukan. Siap nggak Anda datang ke Jakarta nih, cepat besok berangkat? Yang mulia, kami siap untuk membuktikan dan siap untuk menyelamatkan bersama-sama dengan yang mulia Mahkamah Konstitusi yang mulia. Kita selamatkan sama-sama yang mulia, insya Allah. Oh siap ke Jakarta ya? Segera cari tiket. Nah ini soal serius. Jadi kalau dengan Zoom begini terbatas, ya nanti you nunjuk-nunjuk tangan mau klarifikasi tapi nggak kedengeran. Ya datang aja. Dan ini juga menunjukkan kepada pelapor yang lain, masalah seserius begini jangan tidak datang. Begitu ya. Termasuk yang 3 tadi yang nggak hadir ini, itu patut dipertanyakan, serius sama nggak mereka ini. Kita mesti tegas. Kalau nggak serius, udah kita coret, gitu loh. Ya. Nah jadi saya rasa itu
nanti jadwalnya biar kami runding. Ya, yang penting kami minta saudara-saudara semua siap. Ya, siap membuat sejarah. Jadi tinggalkan dulu urusan yang lain. Oke? Baik, kalau tidak ada lagi. Izin yang mulia. Tuh, ya silakan. Mengacu tadi pendapat Prof. Denny bahwa tanggal 8 November memang penentuan Capres Cawapres. Mungkin kalau yang mulia berkenan, hari Senin kita mulai untuk pembuktian, syukur dengan kesaksian. Kemudian dikasih waktu lagi mungkin Selasa ya untuk kesaksian. Saya kira itu untuk mempercepat yang mulia. Dan saya kira Prof. Denny punya jet pribadi bisa langsung terbang ke Jakarta. Terima kasih yang mulia. Begini, kita ini sudah banyak melanggar ini. Ya bukan melanggar sebetulnya. Kalau melanggar itu kontra legem, bertentangan. Kalau ini tidak sesuai, pria. Jadi nggak sama dengan yang diatur. Makanya saya bilang kita tafsirkan bahwa sidang harus tertutup itu. Kenapa idenya? Nah, selebihnya kita runding. Nah, itu bukan melanggar, tapi tidak sesuai. Nah, cuma jangan terlalu banyak juga. Ini kan sudah diatur 3 hari panggilan, gitu loh. Ini kan baru dipanggil kemarin, saudara-saudara ini kan. Nah, tapi karena semangatnya, hadir semua. Nah, gitu. Saya ucapkan terima kasih tuh. Nah, cuma kalau pertanyaannya, bagaimana kalau Senin? Nah, saya tanya Pak Wahid, waduh, banyak banget kita melanggar nih. Sebenarnya bukan melanggar, bisa aja kalau disepakati. Tapi biar kami rundingkan nanti rapat. Kira-kira, udahlah Selasa aja mulai. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, kan giliran. Nah, bisa 1 kali cukup, bisa juga 2 kali, tergantung. Ya, kadang-kadang kita mesti sabar juga. Ya, saya kira begitu ya. Jadi pokoknya siap Selasa ya. Terima kasih banyak. Dengan demikian rapat klarifikasi ini kita anggap cukup. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang rapat.